Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Kawisata, selamat datang di Akhlak Leaders Talk. Nah, sesuai namanya nih, kita akan membahas seputar nilai mutu akhlak. Tapi Anissa sebagai host hari ini nggak sendirian nih. Telah hadir bersama kita Bapak Wawan Arianto selaku Direktur Operasi PT KAI Pariwisata. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Nisa. Gimana Pak kabarnya pagi ini Pak? Semangat selalu Pak. Alhamdulillah baik, tentunya kita selalu semangat untuk membersamai kita semua. Baik, alhamdulillah ya Pak. Karena direkturnya ini semangat, jadi kita semua juga semangat di KAI Wisata selalu ya Pak. Nah, hari ini sesuai temanya Pak, kita akan membahas seputar akhlak. Nah, sebelumnya Nisa mau tanya nih Pak, bagaimana sih Pak sebenarnya peran akhlak yang berjalan di KAI Wisata ini? Peran akhlak, nilai mutu akhlak ini apa sih Pak? Oke, kalau bicara akhlak tentunya kita bicara adalah core values-nya BUMN ya. Iya. Jadi kalau core value BUMN tentunya kita sudah menjadi kesepakatan bahwa itu adalah sudah lahir 3 tahun yang lalu. Oh, sudah lahir 3 tahun yang lalu. Tentunya kita sebagai KAI Wisata adalah anak usaha dari KAI. Dan kita wajib untuk mengimplementasikannya. Nilai akhlak. Iya, nilai akhlak itu. Dan kalau dilihat waktu kita mengimplementasikan itu, pastinya kalau BUMN tadi 3 tahun, KAI kurang lebih ya 2 tahun, dan untuk KAI Wisata sudah berapa lama nih Pak? kurang lebih 1 tahun. Oh, sudah 1 tahun. Dan ini 1 tahun ini dan alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar, dan ini merupakan panduan setiap perilaku SDM kita. Oh, baik. Panduan perilaku, dan tentunya dengan adanya panduan perilaku ini harapan kami outputnya bisa dirasakan oleh masyarakat, oleh pelanggan-pelanggan KAI Wisata. Jadi kurang lebih ini panduan dalam berperilaku selama kita bekerja seperti itu ya Pak ya? Betul, jadi panduan SDM kita. Oh, panduan SDM kita. Panduan SDM KAI Wisata dalam berperilaku untuk melayani eksternal. Semuanya kan outputnya eksternal. Betul. Iya, gitu. betul Pak. Setelah mengetahui nih Pak, ternyata sudah 1 tahun KAI Wisata menerapkan, dan seberapa besarnya ternyata peran dari nilai mutu akhlak ini Pak. Dari Bapak mungkin ada nggak ya cara khusus, atau menurut Bapak bagaimana sih cara membangun kesadaran dari seluruh insan KAI Wisata dalam menerapkan nilai mutu akhlak ini? Baik, jadi kalau bicara membangun kesadaran, pastinya adalah kita ciptakan tools dulu. Jadi aturan-aturannya kita siapkan, dan semuanya sudah kita siapkan semua, termasuk champion agent, termasuk kita booster, dan perilaku langkah-langkah tiap minggu kita lakukan. Itu semua sudah kita lakukan. Oh, sudah. Iya. Dan yang terpenting bagi kami sebagai seorang leader di sini adalah memberikan yaitu kesadaran yang dari dalam. Kesadaran dari dalam. Karena saya berpikir gini, bahwa kesadaran dari dalam ini ibarat sebuah telur. Oh, kenapa tuh Pak ibaratnya sebuah telur? Karena kalau filosofi telur itu gini, kalau kita membangun kesadaran di dalam, telur itu kalau pecahnya dari dalam, kan akan timbul kehidupan gitu. Baik. Jadi Harus timbul dari kehidupan. dalam. Iya. Tapi Gimana, kalau Pak? dipecahkan dari luar dengan keterpaksaan, ya pastinya hanya timbul telur dadar atau telur ceplok gitu. Baik, filosofinya menarik ya. Seperti telur loh. Jadi Iya. dibangun kesadarannya dari dalam dari ya, dalam, Pak. gitu. Seperti itu. Menarik sekali. Nah, tadi kan Nisa sudah mendengar nih Pak, sudah banyak yang diimplementasikan di KAI Wisata. Itu boleh dijelaskan nggak ya Pak? Ada champion, ada beberapa yang sudah dilakukan setiap minggu. Ada apa aja tuh Pak? Yang kita lakukan tiap minggu pastinya adalah kita melakukan evaluasi teman-teman dari lapangan. Oh, baik. Jadi dari lapangan, terus kan itu kita tadi ada champion ya, champion, terus ada agent. Nah, itu kita kumpul tiap minggu.
Ngapain tuh, kita bahas Nah, apa tuh kita Pak? evaluasi apa yang perlu Evaluasi ya. dilakukan untuk perbaikan-perbaikan ke depan pastinya. Baik. Jadi itu yang kita lakukan selama ini, dan yang kami tekankan juga bahwa kita memberi kesadaran kepada teman-teman semua Iya. bahwa kita adalah bisnis wisata. Nah, gimana tuh Pak maksudnya? Bisnis Ditekankan ini. Bisnis wisata ini adalah bisnis kebahagiaan. Wah, harus terus bahagia Iya. berarti. Gimana Nggak, Pak? Gimana kita bisa membahagiakan orang lain kalau kita sendiri tidak bahagia. Oh, Gitu. ternyata harus dari sini dulu ya dari Pak. Semua dari Baru dalam, dari kesadaran kita sendiri. baru menyebarkan kebahagiaan Iya, gitu ya betul. Pak. Baik, ternyata sepenting itu loh menerapkan Iya. nilai akhlak bahkan di bidang pelayanan ya Betul, Pak ya. ya. Jadi implementasinya kurang lebih seperti itu Pak ya, untuk Iya, di KAI seperti Wisata itu ya. salah satunya. Terus yang kedua, pasti kita dari amanah, kompeten, harmonis, terus loyal, itu kita lebih menekankan kepada yang namanya kolaboratif. Oh, gimana tuh Pak? Kolaboratif di KAI Wisata ini merupakan sebuah roh. Karena apa? Bahwa tanpa kolaborasi kita tidak apa-apa dan tidak siapa-siapa. Wah, kenapa tuh Pak? Lah, kalau bicara wisata ya, Betul. pasti ada 3 yang saling terkait di situ. Apa aja tuh Pak? Ada kita sebagai penyedia transportasi, terus yang kedua ada yang namanya objek wisata, Baik. terus yang ketiga harus ada travel agent Oh, yang bisa menyambungkan itu semua, gitu loh. Ternyata Heeh. banyak ya yang bisa dikolaborasikan seperti itu. Bisa. Jadi dengan kolaborasi itu maka tercipta yang namanya paket-paket wisata. Oh. Baik itu nasional maupun internasional gitu. Menjadi kunci untuk berkembang seperti itu ya Pak ya. Betul. Ya. Ternyata sepenting itulah kenapa kita harus menerapkan nilai akhlak dan ternyata berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan. Seberpengaruh itu ya Pak ya. Iya. Betul. Iya. Nah, mungkin ada nggak Pak dari cara khusus dari BOD, Bapak selaku BOD dalam membangun semangat berprestasi nih untuk menerapkan akhlak, nilai mutu akhlak yang berkelanjutan? Ada tidak Pak mungkin Pak? Pastinya ada. Ada pastinya. Bahwa kita tadi kan sudah tertanam dari diri masing-masing. Betul. Semua insan SDM-nya KAI Wisata ya. Betul. Nah, setelah ini pastinya kita harus tekankan untuk mental pemenang, mental juara. Baik. Karena dengan mental pemenang, mental juara, kita pastinya akan selalu melihat positif, Iya. selalu melihat bahwa peluang itu masih terbuka untuk kita lakukan. Dengan Gitu. mental juara seperti itu Iya. ya, Pak. Gimana nih Pak cara menginfluence teman-teman di KAI Wisata untuk ada kuat mental juaranya nih Pak? Nah, untuk menginfluence tentunya ya kita itu tadi, kita mulai dari diri sendiri dulu. Jadi dari internal kita semangati, dengan mereka sudah mempunyai mental juara, mental pemenang, pastinya mental melayani itu akan tumbuh. Baik. Jadi mental melayani itu penting. Karena apa? Kenapa tuh Pak? Karena kan kita bisnis wisata Iya, ya. betul. Bisnis wisata tanpa pelayanan yang baik, konsumen akan lari semua. Iya, betul. Gitu. Kunci bahagianya itu ya Pak. Iya. Makanya tadi saya tekankan gini bahwa SDM adalah menjadi barometer untuk pelayanan KAI Wisata. Terus yang berikutnya hospitality-nya atau itu juga kita ciptakan di stasiun-stasiun kita. Di itu jadi dengan apalagi kita bicara masalah sekarang, posisi sekarang kan bicara marketing kan sudah marketing 5.0 gitulah. Melibatkan manusia ya Pak. Jadi melibatkan manusia, Humanis. terus humanisnya itu juga, terus kebutuhan mereka itu harus kita sentuh. Tanpa sentuhan itu semua ya kita
bisnis kita nggak akan berjalan, Oh tentunya iya, juga kita betul. nggak bisa growth, nggak bisa tumbuh perusahaan ini Ternyata gitu. kita harus mengikuti zaman dan kalau Iya, marketing 5.0 itu mm-mm. humanis ya Pak Iya ya? humanis. Terus Hmm. kebutuhan mereka juga harus kita sesuaikan, kita ikuti Ah, maunya baik. seperti apa. Bukan maunya kita tapi maunya konsumen. Ah, di spill tuh. Ternyata Demikian. listen ya, Pak ya. Iya, Listen itu heeh, penting ternyata di heeh, marketing 5.0 mhm. dan termasuk ke nilai yang mana nih, Pak? Kalau tadi kita melayani dengan baik dan lain-lain itu amanah mungkin ya, Pak ya? Ya, amanah bisa. Mm-mm. Jadi kan kita diberi kepercayaan ini Betul, untuk betul. melayani. Pastinya Betul. amanah. Terus yang juga semuanya masuk nih. Saya Semuanya kira masuk ya. kompeten juga karena apa? Kita kan Tentu. terus SDM kita terus Terus belajar, belajar, kemudian iya. harmonis pastinya kan kita harus saling Iya, peduli. Kan betul. konsumen kita juga kemauannya beda-beda gitu. Ah, iya, Nah, betul, betul. itu loyal pastinya kepada perusahaan yang kita Iya. naungi pasti. Terus adaptif, ya kita harus mengikuti mengikuti apa itu gitu. Ya, Oh iya. mengikuti perkembangan terus gitu. Baik. Wah, menarik sekali nih ternyata saling berterkaitan dan ya pokoknya menarik sekali lah untuk Mm-mm. menerapkan nilai akhlak ini, Pak. Iya. Nah, terkait mungkin pengalaman pribadi, Pak, Nisa mau tanya. Bapak ada nggak sih pengalaman menarik terkait penerapan nilai akhlak ini nih, nilai mutu akhlak? Ya, pengalaman menarik memutu akhlak pastinya ya selalu bahwa itu adalah bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi dengan penerapan akhlak ini bahwa apa SDM unggul secara tidak langsung bisa kita ciptakan Oh gitu. ya. Ah, ah. Jadi SDM unggul ini dapat diciptakan dengan adanya nilai akhlak tentunya ya Betul, Pak ya. betul Ya tadi sekali. dalam diri dari Iya, dari tumbuh dalam dalam, dalam diri itu ya Pak dari ya. dalam itu tadi. Iya, si Ah, ah. telur itu loh Iya, teman-teman ya. betul. Menarik sekali. Nah, Bapak, mungkin kita bahas terkait nilai akhlak ini, Pak. Ah, ah. Yang paling menurut Bapak yang paling penting dari nilai akhlak ini apa nih, Pak? Atau ternyata penting semua? Semuanya penting. Semuanya Semuanya penting. penting, tapi bagi kami perusahaan yang baru tumbuh dan butuh growth yang cepat, butuh challenging nih, Iya, mengikuti kolaboratif. zaman itu ya, Pak ya, kolaboratif. Kolaboratif itu penting karena kita perusahaan yang boleh dikatakan nilai asetnya kecil. Ah ya. Namun kita harus tumbuh besar. Betul, Ah, terus ah. berkembang ya, tidak Iya, menjadi betul. pantangan ya Ah, Pak ya. ah, Dan iya, itu iya. ternyata kuncinya kolaboratif. Kolaboratif. Kalau Ah. kami juga sekarang sudah adaptif ya Pak ya, kami Mm-mm. sudah mengikuti digitalisasi seperti itu ya Pak ya, Iya, kayu iya. wisata ya. Ah, ah. Baik. Nah, ternyata nilai akhlak ini banyak ya teman-teman dan ini semuanya sangat penting dan untuk kayu wisata ternyata yang paling penting ini adalah kolaboratif Kolaboratif, iya. untuk terus berkembang. Nah, mungkin kalau Nisa boleh cerita nih Pak, suasana akhlak di kayu wisata ini memang luar biasa ya Pak, karena tadi kita kan diberikan mental juara tadi untuk terus amanah kepada masyarakat. Tapi Nisa mungkin mau minta tips nih Pak, bagaimana sih Pak cara kita melayani masyarakat dengan baik gitu ya, sesuai namanya amanah. Tapi namanya manusia moodnya itu banyak ya Pak, ada lagi moodnya jelek, ada moodnya bagus. Tapi gimana caranya untuk tetap memberikan pelayanan yang optimal amanah tadi Pak? Ada boleh minta tips gak ya Pak? Ya, ya itu tadi. Kalau tipnya sebenarnya gampang kok. Kita tarik napas dalam-dalam, terus kita selalu bugar, Baik. olahraga, kayak Ternyata. gitu itu pastinya nanti akan tercipta dengan sendirinya bahwa masalah-masalah kita berangkat kerja nih, olahraga dulu dengan bugar, terus sampai di sini ambil napas dalam-dalam terus dikeluarin, nanti semuanya akan fresh. Oh baik, olahraga ternyata berpengaruh Berpengaruh, sangat terhadap berpengaruh. kebugaran tubuh ya. Jadi Iya, kalau iya.
di samping kita harus melaksanakan pastinya pola makan yang baik. Oh gitu. baik, ternyata dari internalnya juga Iya. internal diri kita harus stabil ya Pak ya, Iya. sebelum kita akhirnya memberikan kebahagiaan tadi kepada masyarakat ya Pak ya. Baik. Nah kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih seputar akhlak. Nah buat teman-teman juga boleh nih ditulis nanti di kolom komen ada punya pengalaman menarik apa sih seputar penerapan nilai mutu akhlak ini. Nah mungkin Bapak ada pesan-pesan atau quotes of the day Pak seputar penerapan akhlak supaya teman-teman yang menerapkan akhlak ini semakin semangat gitu Pak. Ada quotes of the day yang bisa disampaikan Pak? Kalau saya melihat ya akhlak itu memang bagian rohnya dari SDM-nya KAI Wisata pastinya ya. Iya Ya, betul. quote yang saya sampaikan tentunya lebih ke apa kaitannya dengan bisnis juga. Ya. Bahwa pastinya kita selalu harus berpikir positif, Baik. optimis. Baik. Jadi quote saya adalah bahwa seorang pesimis melihat kesulitan di setiap kesempatan dan seorang yang optimis itu melihat peluang dalam setiap kesulitan. Baik. Oh, luar biasa sih Pak. Coba boleh lagi Pak, biar nanti jadi teks di sini. Seorang pesimis, melihat kesulitan di dalam kesempatan. Di dalam kesempatan. Padahal itu kesempatan itu terbuka lebar, tapi dia itu pesimis. Justru dari kesulitan kita terpecut ya Pak ya. Iya, Jadi betul. ada Tapi kalau yang peluang di optimis sana. itu kebaliknya. Bahwa melihat peluang Melihat peluang di setiap di setiap kesulitan. ya. Iya. Jangan mentok gitu Iya, ya Pak ya. jadi mindsetnya. kita merasa bahwa kita ini sulit tapi ini peluang nih. Ini peluang nih. Nah, itu yang perlu apa dengan itu semua pastinya akan mental juara akan tumbuh gitu loh. Gitu. Jadi mindsetnya jangan sempit. Bagus banget Bapak kata-katanya. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan. Yeay. Wah luar biasa sekali Pak ngobrol-ngobrol seputar nilai mutu akhlak kita hari ini. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Nah buat teman-teman mau tahu apa lagi nih seputar KAI Wisata boleh ditulis di kolom komen ya. Nah jangan lupa juga untuk subscribe, like dan share. Jangan lupa juga cek untuk media sosial KAI Wisata di bawah ini. Sampai jumpa lagi di podcast kami selanjutnya. Bye bye. Dadah Pak. Dadah.